Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Gimana puasa pertamanya? Gue doakan semoga puasanya lancar sampai di hari kemenangan ya. Amin. Nah, di video gue kali ini, gue pengen sharing tentang pengalaman gue menjalankan puasa selama gue masih menderita GERD maupun anxiety gitu. Jadi gue akan sharing seperti apa sih pola makan yang baik pada saat menjalankan puasa, mulai dari sahur sampai berbuka menurut versi gue gitu. Nah, kalau gue boleh flashbacking sedikit, dulu pertama kali gue didiagnosa GERD itu sekitar 2 hari menjelang sebelum bulan Ramadan, kira-kira 3 tahun yang lalu gitu. Nah, pada saat itu gue tetap menjalankan puasa semampunya gue. Sementara gue tetap juga harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter ataupun mengkonsumsi minuman herbal ataupun rempah-rempahan waktu itu. Tapi alhamdulillah ketika gue menjalankan puasa, yang gue rasakan malah justru ada perbaikan di dalam diri gue gitu. Karena mungkin teman-teman ada yang belum tahu bahwa sebenarnya puasa itu adalah obat, puasa itu adalah kesembuhan, dan puasa itu ada proses detoksifikasi di dalamnya. Puasa itu juga sebagai media untuk meriset hormon-hormon yang ada di badan kita. Kemudian puasa itu juga sebagai mengganti sel-sel yang rusak yang ada di dalam badan kita. Kenapa seperti itu? Karena dari apa yang gue baca, dari apa yang gue tahu, bahwa pada saat kita berpuasa, tubuh kita itu atau sel-sel kita itu mengalami sistem autofagi gitu. Nah, sistem autofagi itu apa sih? Sistem autofagi itu adalah ketika badan kita sedang berpuasa atau kita melaparkan diri, maka badan kita itu sel-sel yang sehat itu akan memakan sel-sel kita yang sudah tidak sehat gitu. Jadi autofagi itu adalah prosesnya seperti itu. Proses di mana sel-sel baik memakan sel-sel yang rusak. Jadi kebayang dong gimana alangkah baiknya segala segala sistem di tubuh kita pada saat kita menjalani puasa gitu. Nah, yang gue jalanin seperti apa sih pada saat gue menjalankan puasa Ramadan gitu. Yang gue jalanin adalah mulai dari sahur ya. Nah, pada saat sahur, karena waktu itu gue masih mengkonsumsi obat-obatan dokter maupun obat herbal ataupun rempah-rempahan, yang gue lakukan pertama kali pada saat gue bangun adalah gue meminum obat sesuai dengan anjuran dokter. Karena ada beberapa obat yang harus gue konsumsi pada saat perut kosong atau sebelum makan. Kemudian gue kasih jeda sekitar setengah jam. Gue lanjutkan dengan minuman hangat. Ingat ya, minuman yang hangat dulu. Entah itu air madu, entah itu air perasan jeruk lemon, atau minuman-minuman yang memang terbuat dari rempah-rempahan seperti itu. Kemudian setelah gue mengkonsumsi atau meminum teh tersebut, gue kasih jarak sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, gue mulai dengan mengkonsumsi buah. Nah, buah yang baik dikonsumsi adalah buah sama dengan buah yang baik pada saat kita konsumsi di pagi hari ketika perut kita kosong, yaitu buah yang banyak mengandung air seperti misalnya pepaya, kemudian apel, atau mungkin bisa juga pisang. Pokoknya lo bisa pilih buah yang sesuai dengan kondisi perut lo gitu. Karena sekali lagi gue bilang bahwa setiap orang itu punya sensitivitas ataupun toleransi terhadap suatu makanan itu berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Jadi tinggal dipilih aja kira-kira mau buah yang seperti apa. Nah, setelah gue makan buah, gue nunggu sampai sekitar 30 menit. Memang cukup panjang ya, tapi ya ketika kita memang kondisinya pada saat ini memang sedang
mengalami sakit GERD ataupun sakit lainnya, memang kita harus punya waktu yang lebih panjang atau kita bangun lebih awal supaya obat-obatan kita tetap diminum, kemudian kita tetap bisa mengkonsumsi buah, baru kemudian kita makan berat setelah itu. Nah, setelah gue makan buah, biasanya gue kasih jeda waktu sekitar 30 menit sebelum gue makan berat. Nah, untuk makan beratnya sendiri, yang gue makan pada saat itu sama seperti di hari-hari biasa ketika gue tidak berpuasa. Yang gue makan pastinya gue mengkonsumsi beras merah, kemudian gue tambahkan sayuran juga di piring gue, ataupun gue tambahkan juga laukan, misalnya boleh ikan, kemudian sesekali bolehlah kita konsumsi daging ataupun ayam, seperti itu. Atau bisa juga kita ganti protein hewani dengan protein nabati seperti tempe ataupun tahu gitu. Nah, setelah itu, setelah gue makan, biasanya gue tidak langsung minum, gue ngasih jeda sekitar setengah jam gitu. Karena apa? Karena dari yang gue baca, lagi-lagi dari yang gue baca dan yang gue tahu, ketika makanan yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam lambung kita, seharusnya kita tidak langsung meminum air seperti kebiasaan kita dari kecil kali ya. Justru ketika kita langsung meminum air, justru kerja lambung itu malah jadi terganggu seperti itu. Jadi usahakan untuk ngasih jeda sekitar setengah jam, baru kemudian kita meminum air secukupnya, sehingga pada saat kita berpuasa kita tidak merasakan dehidrasi di badan kita. Nah, pada saat berpuasa, apakah gue tetap olahraga ataupun tetap bergerak? Ya, pada saat gue berpuasa, gue tetap olahraga gitu semampu gue. Misalnya setelah sholat subuh gue bisa jalan kaki, kemudian gue tetap berjemur seperti itu, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang setidaknya bikin kita bisa sedikit berkeringat, bikin badan kita nggak kaku-kaku dan nggak berasa sakit-sakit. Nah, pada saat berbuka puasa, yang gue lakukan pertama banget adalah tetap gue, kalau memang gue harus mengkonsumsi obat dari dokter, misalnya gue akan mengkonsumsi obat dokter tersebut terlebih dahulu. Kemudian yang gue lakukan, yang pasti minum minuman yang hangat, bukan minum minuman yang dingin ya. Nah, misalnya bisa air madu, kemudian bisa juga teh rempah-rempahan, pokoknya apapun itu, usahakan untuk meminum air hangat terlebih dahulu, biar perut kalian itu nggak berasa kaget gitu. Kemudian kalian bisa mulai makan sedikit-sedikit, misalnya kalian bisa cicipi kurma, atau kalian juga bisa cicipi buah lagi gitu. Dan sebaiknya pilihlah buah yang memang kalau bisa sih banyak mengandung air gitu. Nah, setelah itu mungkin kalian bisa dulu melaksanakan sholat maghrib sebelum kita makan besar, biar perutnya juga nggak kaget. Jadi setelah sholat maghrib, kemudian baru bisa mengkonsumsi makanan yang berat, contohnya nasi, lauk pauk, sayur, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pola makan yang kita lakukan itu pada saat berpuasa ataupun tidak itu sebenarnya sama-sama aja sih, tapi yang membedakan mungkin kalian mungkin masih bingung apa yang harus dikonsumsi terlebih dahulu, karena mengingat sepanjang hari perut ataupun lambung tidak terisi sama sekali kan, atau dalam keadaan waktu yang kosong. Jadi kalau untuk makanan yang dipilih, sayur-sayuran yang dipilih, ataupun buah-buahan yang dipilih itu sebenarnya sama aja, cuma urutannya mungkin bisa diatur seperti yang sudah gue sebutkan seperti tadi gitu. Nah, pokoknya teman-teman yang masih menderita GERD maupun NCT, mulailah untuk berpuasa. Jadikan puasa tahun ini sebagai motivasi buat kita untuk sembuh, karena
gue pribadi bisa dibilang puasa adalah salah satu ikhtiar gue untuk sembuh dari GERD waktu itu gitu. Selain itu juga gue selain puasa Ramadan, gue juga sempat melanjutkan dengan puasa Senin Kamis gitu. Dan yang gue rasakan, alhamdulillah gitu, yang gue rasakan justru banyak sekali perbaikan yang gue rasakan. Kayak misalnya gue berasa sensasi gue berkurang, kemudian perut gue tidak atau jarang kembung, dan nafas gue juga jadi tidak sesak seperti biasa. Bahkan badan gue juga berasanya jadi jauh lebih ringan gitu, karena ya itu tadi, karena di dalam puasa itu adalah obat, puasa itu adalah proses detoksifikasi tubuh, puasa itu adalah pergantian sel-sel yang rusak diganti menjadi sel-sel yang baik atau yang baru gitu. Jadi untuk teman-teman, selama kalian tidak memiliki keluhan seperti muntah berdarah ataupun buang air besarnya berdarah, entah itu berdarah segar ataupun berdarah warna hitam pekat, silahkan kalian berpuasa. Karena gue yakin orang yang berpuasa itu pasti lambungnya akan jauh lebih sehat gitu. Nah, jadi mungkin itu aja dulu tips dari gue. Mudah-mudahan kita semua bisa lancar dalam menjalankan puasanya. Teman-teman tetap semangat, tetap optimis bahwa puasa kali ini insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi jalan kesembuhan buat kita semua. Dan itu aja dari gue. Salam sehat, tetap semangat, dan bye.